Baik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Ari Prabowo dari instansi pemerintah Kabupaten Semarang, dan saya ditugaskan di unit SD Negeri Siwal 1 Kecamatan Kaliwungu. Di sini saya akan mewawancara dari pejabat publik, yaitu di sini kepala sekolah di SD Negeri Siwal 1. Dan kebetulan beliau di sini menjadi pelaksana tugas kepala sekolah dan definitif di SD Negeri Mukiran 4 Kecamatan Kaliwungu. Di sini tugas untuk memenuhi tugas latsar dari PPSDM Kota Yogyakarta. Wawancaranya seperti apa? Kita simak wawancara sebagai berikut. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal di pembukaan video tadi, hari ini saya akan mewawancarai yaitu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kelompok kami di Latsar oleh penyelenggara PPSDM Yogyakarta hari ini, yaitu wawancara dengan pejabat publik. Ya, di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah yang di sini sebagai pelaksana tugas kepala sekolah di sekolah kami di SD Negeri Siwal 01 Kecamatan Kaliwungu. Beliau ini juga sebagai kepala sekolah definitif di SD Negeri Mukiran 4 Kecamatan Kaliwungu. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Pak Danang. Ya, sebelum kita masuk ke wawancara pada pagi hari ini, mohon maaf, kami persilakan kepada Bu Dewi untuk memperkenalkan diri sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya untuk mengawali wawancara pada pagi hari ini. Jadi perkenalan nanti kami harapkan juga untuk bisa memberikan istilahnya pengalaman Ibu Dewi selama menjabat atau sebelum menjabat sebagai kepala sekolah di SD ini dulu. Ya, monggo, kami persilakan. Terima kasih Pak Danang. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Lestari. Saat ini saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Mukiran 04 dan mengampu di SD Negeri Siwal 1 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Tadi Pak Danang meminta untuk menceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya ketika saya menjadi istilahnya CPNS baru gitu ya. CPNS baru. Itu waktu itu banyak tipu-tipu Mas. Saya pertama kali diangkat CPNS itu tidak di Kabupaten Semarang, tetapi di Kabupaten Pekalongan waktu itu. Dan waktu itu tempat saya mengajar pertama kali itu di daerah sangat terpencil sekali, di daerah pegunungan. Jadi pertama kali Ibu istilahnya merantau ya. Padahal waktu itu di sana tidak pernah terbayangkan di daerah yang terpencil itu. Dan satu pun tidak ada saudara yang di sana. Tetapi yang namanya kita sudah sudah berjanji, juga sudah niat apapun yang terjadi dimanapun tetap dijalani dengan ikhlas. Kemudian di Pekalongan itu sampai berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Kemudian tahun berapa bisa mutasi kembali ke daerah asal? Kembali ke daerah asal, saya kan diangkat tahun 1996. Kemudian mutasi ke Kabupaten Semarang itu pada tahun 2002. Mengajar pertama kali di SD Boto 11 Kecamatan Panigara, Kabupaten Pekalongan. Kemudian mutasi dulu ke wilayah Kecamatan Susukan.
pagi hari ini, pada waktu ini beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri Mukilan 04 Kecamatan Kaliwungu, kemudian diberikan amanah juga menjadi pelaksana tugas di SD Negeri Siwal 01 Kecamatan Kaliwungu. Seperti itu Bu, mungkin untuk pembukaan yang ingin saya sampaikan langsung saja mengenai wawancara pada pagi hari ini, yaitu mengenai nilai-nilai dasar PNS di lingkungan kita ya, yang apakah sudah terimplementasi dengan baik atau belum? Mungkin bisa dijelaskan Bu. Untuk implementasi nilai-nilai dasar PNS di SD Mukilan sini maupun di SD Negeri Siwal 1 tempat Ibu menjabat seperti itu. Alhamdulillah untuk implementasi nilai-nilai dasar di sekolah yang saya pimpin di SD Mukilan ini maupun yang saya ampu di SD Siwal 1 semua dapat terlaksana dengan baik. Walaupun ada beberapa istilahnya ada beberapa tantangan dan hambatannya, tetapi sejauh ini guru-guru di sini bisa mengatasi dengan berbagai macam solusi. Oh, ya baik. Jadi bisa terlaksana walaupun ada hambatannya. Mungkin nanti hambatan bisa kita bahas di akhir wawancara. Tetapi sebelumnya kita masuk ke poin-poin dulu dari nilai-nilai dasar PNS itu. Jadi dari biasanya itu disingkat kalau nilai dasar PNS itu biar mudah untuk mengingatnya, yaitu dengan istilah aneka Bu ya. Tentu saja Ibu juga sudah mengerti, sudah paham, Bapak Ibu guru di sekolah yang Ibu pimpin juga sudah bisa melaksanakan itu. Tentu saja tahu apa aneka itu. Yang pertama mungkin dalam singkatan aneka itu yaitu akuntabilitas, kemudian aneka, nasionalisme, kemudian etika publik, kemudian komitmen mutu, dan yang terakhir anti korupsi. Ya, hari ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai akuntabilitas Ibu. Untuk akuntabilitas sendiri, mungkin implementasi nilai dasar di sekolah Mukilan 4 atau di SD Negeri Siwal 1 ini seperti apa Ibu? Untuk akuntabilitas di sini masing-masing guru mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Misalnya ini Bapak Ibu guru bisa memenuhi jam kehadiran dan pulang sesuai dengan peraturan. Kalau di sini kan masuk jam 7 itu guru sudah siap di kelas. Kemudian untuk jam kepulangan itu pukul 14. Ketika kita pulang itu juga tidak sendiri-sendiri, tetapi kita kondisikan secara bersama-sama. Ya, jadi kalau PNS sekarang sudah memakai fingerprint itu, ya, sudah memakai fingerprint, bisa mendeteksi mungkin mana yang mungkin pulangnya lebih awal atau datangnya lama. Tetapi insya Allah di sini sudah bisa berjalan dengan baik. Bisa berjalan dengan baik. Karena jam 7 guru sudah di depan kelas, berarti otomatis sebelum jam 7 mungkin ada yang lain untuk kemudian untuk pembuatan administrasi sekolah itu setiap guru juga membuat, kemudian juga dilaporkan pada saya untuk pembuatan administrasi kelas. Jadi semacam RPP, kemudian silabus, kemudian protokol gitu. Kemudian ada lagi yang lain mungkin. Kemudian yang jelas untuk tanggung jawab Bapak Ibu guru ini kan memberikan layanan. Kita sebagai guru ini tugas utamanya memberikan pelayanan, memberikan istilahnya pendidikan, penilaian kepada siswa. Karena kita juga dipercaya oleh masyarakat, maka Bapak Ibu guru juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada siswa-siswa. Ya, istilahnya kita sebagai pelayan dan siswa itu yang dilayani. Nah, mungkin untuk poin akuntabilitas itu saja sudah cukup. Nanti masuk ke poin berikutnya yaitu mengenai nasionalisme guru. Ya, mungkin implementasinya seperti apa Bu di sekolah yang Ibu pimpin ini?
nasionalisme ini dalam melaksanakan tugas sebagai ASN ini ya benar-benar sangat diperlukan untuk nasionalisme. Sebagai contohnya misalnya kita ini negara yang berpancasila ini harus benar-benar bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan pekerjaannya. Bahkan kalau dulu itu waktu saya masih sekolah ya mas, itu butir-butir Pancasila saja harus hafal. Iya, banyak sekali. Sampai saat ini saya belum hafal, jujur saja, karena banyak sekali. Itu luar biasa itu. Dan juga harus diterapkan. Iya, harus diterapkan, benar harus diterapkan. Nah, di sekolah ini misalnya di Mitra ini kan kita guru-guru juga tidak, misalnya salah satu contoh saja ya, salah satu contoh aku belajar guru-guru di sini, ini juga ada yang berbeda kepercayaan, berbeda agama. Untuk menerapkan nilai-nilai nasionalisme di sini, kita juga saling menghormati, saling menghormati. Ini ya, perbedaan. Ya, garis bawahi mungkin dari Pancasila pertama itu ya, yang Maha Esa, dan dalamnya kita harus gimana ya, kita menghormati mungkin agama lain, suku lain, ras lain, atau yang dan lain-lain seperti itu gitu ya. Mungkin ada lagi selain itu? Sebelum pandemi COVID-19 ini, salah satu contoh juga, misalnya kita seluruh siswa-siswi juga bapak guru, ini kan sudah menjadi kewajiban kita sebagai salah satu pelajar di Indonesia itu setiap hari Senin itu pasti ada upacara bendera. Ini kan merupakan salah satu wujud juga nasionalisme, kecintaan kita terhadap bangsa kita Indonesia. Selain itu mungkin di upacara ini ya, hari-hari besar. Ya, hari-hari besar. Dan selama pandemi ini, siswa tidak bisa upacara, sekali. Guru-guru ya apa setidaknya bisa apa sejak memperingati hari besar. Selain mungkin menjunjung tinggi nilai nasionalisme, mungkin bisa untuk kedisiplinan juga ya. Dan salah satu lagi mas ini anjuran dari Bapak Bupati, ini setiap tanggal 15 karena hubungannya dengan memperingati hari jadi Kabupaten Semarang. Nah kita seluruh ASN di wilayah Kabupaten Semarang setiap tanggal 15 sekarang kita memakai pakaian adat, pakaian budaya seragam Gagak Semarang. Ini termasuk salah satu untuk melestarikan budaya di Kabupaten Semarang. Mungkin ini ya, jadi sangat luar biasa sekali Kabupaten Semarang ini, terutama bisa menunjukkan budaya. Kemudian langsung saja ke berikutnya, poin berikutnya yaitu mengenai implementasi nilai dasar dari etika publik. Ibu bisa dicontohkan mungkin apa saja yang sudah dilaksanakan di sini, Bu? Untuk apa tadi implementasi dasar etika publik, Bu? Etika publik itu misalnya di sini itu menciptakan lingkungan kerja yang seperti yang saya katakan tadi, non diskriminatif. Jadi kita tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain, tetapi bisa saling menghormati sesama guru. Kemudian juga kerjasama guru yang terjalin baik dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Nah tadi di depan juga sudah saya katakan kita sebagai guru sebenarnya sebagai pelayan masyarakat. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap siswa-siswi kita. Jadi untuk ini ya, dari judulnya tadi di depan etika publik, jadi kita istilah ininya beretika yang baik lah kepada apa yang kita layani, siapa yang kita layani seperti itu. Karena kita ini juga sebagai apa ya, misalnya guru itu diguru dan ditiru. Itu bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bersikap, itu kan menjadi teladan, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Iya, untuk itu kita sebagai pelayan tadi harus benar-benar bisa berusaha semaksimal mungkin supaya anak didik kita itu bisa meneladani apa yang kita lakukan. Karena ini tujuan kita kan mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang
semakin berbudi pekerti luhur, juga berkarakter. Iya, mungkin satu lagi itu ada yang lain mungkin untuk etika ini. Selain di lingkungan sekolah, kita juga berusaha untuk selalu menjalin komunikasi dan memelihara hubungan dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar dengan wali murid, komite, ini kan supaya ada kerjasama yang baik. Selain itu mungkin juga untuk citra sekolah itu biar di mata masyarakat itu biar bisa istilahnya dipandang positif seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu mengenai komitmen mutu di sekolah ini mungkin seperti apa untuk meningkatkan mutu mungkin atau yang berkaitan dengan nilai dasar-dasar menjadi PNS ini. Untuk komitmen mutu, yang namanya mutu itu ya gimana ya? Ini supaya sekolah kita itu tadi masyarakat kok mencintai istilahnya mencintai sekolah kita, ya berusaha untuk guru-guru ini juga untuk membuat inovasi-inovasi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai, sehingga tidak hanya monoton saja, tidak hanya monoton, tapi juga ada pengembangan di dalam memberikan pembelajaran. Misalnya siswa itu kan tidak hanya di dalam kelas terus, kita bisa ajak pembelajaran di luar kelas juga bisa. Mungkin kalau di dalam kelas mungkin juga bisa saja memunculkan video-video atau yang lain jadi apa? Siswa tidak bosan. Sekarang teknologi juga sudah canggih, anak-anak bisa kita beri pelajaran dengan menggunakan proyektor posisi kan juga bisa. Mungkin satu lagi apa bisa disebutkan mungkin untuk mutu ya tadi ya. Untuk mutu juga sekolah saatnya juga berusaha untuk selalu menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai supaya anak-anak ini kerasan di kelas, supaya anak-anak kerasan di kelas, ruang kelas yang selalu bersih misalnya, kemudian alat-alat peraga ini yang seringkali kita lupakan, ini sekarang kita munculkan lagi ya. Anak-anak biar tidak monoton itu tadi bosan. Jadi anak-anak bisa memanfaatkan alat peraga disesuaikan dengan materi pembelajaran saat itu. Mungkin yang terakhir dari nilai dasar PNS tadi yaitu anti korupsi, mungkin sekolah ini seperti apa? Dengan namanya korupsi. Nilai dasar ASN yang anti korupsi. Ya selama ini kami di sekolah sini ini selalu berusaha, Pak, selalu berusaha melaporkan keuangan bos dengan secara transparan. Dengan transparan, ini tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi juga ke komite, ke masyarakat, kita selalu transparan. Jadi laporan pertanggungjawaban itu biar bisa diketahui oleh semua pihak. Harus transparan, harus dengan benar. Juga setiap pendapatan itu juga dicatat mungkin ya, dicatat atau di pamang itu atau diperlihatkan ya. Tetapi cara jalannya dengan transparan karena ini kan sesuatu yang besar sekali. Selain itu bisa yang lain untuk masalah keuangan keuangan sekolah juga tidak pernah menerima misalnya suap atau minta bantuan kepada wali-wali juga tidak. Selama ini pelaksanaan biaya pendidikan memang kan gratis. Biaya bos itu tadi. Sudah dibiayai dengan bos. Ya baik itu untuk aneka dari yang disingkat tadi aneka. Sementara ini sudah terpenuhi mungkin. Kemudian yang terakhir mungkin hambatan Ibu untuk pengimplementasian nilai dasar PNS pada sekolah yang Ibu ini seperti apa? Adakah hambatan atau mungkin tantangan ataupun mungkin resiko seperti apa itu? Yang namanya hambatan, tantangan itu pasti ada. Nah, misalnya saat ini di masa pandemi kita sangat susah sekali untuk mengemas pembelajaran yang dapat mewujudkan atau tercapainya tujuan. Karena kalau
di desa itu kan apa ya? Misalnya sekarang pembelajaran online itu kan banyak kendala. Mungkin orang tua punya HP, tetapi sinyalnya juga jelek. Iya. Itu juga merupakan salah satu hambatan. Ya, oke. Satu hambatan. Padahal kalau kita terus tatap muka, ternyata kita melihat situasi di lingkungan sekitar, mungkin ada yang terpapar, kita juga tidak berani. Iya, seperti itu. Dan ini juga merupakan salah satu tantangan. Dan untuk itu butuh partisipasi wali murid dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Ini butuh kerjasama, kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Harus ada selalu kerjasama. Selain itu mungkin itu ada lagi, mungkin satu lagi untuk agar bisa menjadi gambaran. Apa ya? Ini untuk misalnya pedoman pelaporan biaya operasional sekolah ini juga bisa berubah-ubah dan terkadang bisa mempercepat guru yang ditugaskan untuk mengajar siswa tetapi dibebani dengan permasalahan laporan bos. Jadi sebenarnya kita sebagai guru itu kan tadi tugas kita melayani siswa, tetapi kita juga diberi tambahan tugas juga ya seringkali juga menyita waktu. Iya, memang itu sudah menjadi apa ya, rahasia umum, seperti wah kadang ngajar sudah begitu luar biasa, ditambahin lagi untuk membuat laporan bos. Bagaimanapun dari tetap kita jalan. Iya, kita sudah berjanji menjadi seorang ASN, ya sudah, tugas kita itu apa diselesaikan itu. Ya itu mungkin untuk berkaitan dengan implementasi dasar nilai dasar PNS itu mungkin yang terakhir itu mungkin bisa memberikan masukan kepada saya agar kelak bisa menjadi ASN atau PNS yang bisa mengimplementasikan nilai dasar PNS ini dengan baik itu. Saran saya, kemudian saat ini kan sudah dalam proses nih, proses sudah diangkat sebagai CPNS dan nanti bisa 100% sebagai ASN, sebagai PNS. Saran saya ya, apa yang penjenengan laksanakan saat ini, terimalah dengan pekerjaan ini sebagai amanah, sebagai ibadah. Tetap kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas. Seperti itu ya. Ya, karena hidup ini bukan tentang bagaimana kita menjadi baik, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sesama kita. Seperti itu. Mungkin itu saja Bu. Ya, luar biasa sekali ya hari ini kita. Saya sendiri maupun nanti yang menonton video ini bisa mendapatkan apa ya, nilai positif mungkin yang bisa dicontoh juga dicontoh kata-kata beliau tadi yang akhir tadi memberikan motivasi kepada saya, bisa juga untuk motivasi kita semua seperti itu. Terima kasih Ibu Dewi hari ini sudah meluangkan waktu untuk dasar PNS tadi. Mungkin saya akhiri itu saja. Mungkin dari saya itu Ibu dan semua penonton video ini. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.